Hai teman-temanku semuanya, welcome back to my channel Dapur Kak Dewi. Di video kali ini aku mau berbagi resep masakan Hongkong sehari-hari dari olahan daging sapi. Semoga resepku ini bisa menjadi ide buat kalian semuanya. Happy watching! Hai teman-temanku semua, welcome back to my channel Dapur Kak Dewi. Di video kali ini aku mau bikin daging sapi yang dimasak sama tomat ya teman-teman. Yang bahasa Kantonisnya itu Fan Ge Chow Ngau Yok. Masakan ini enak banget karena rasanya itu ada asam-asamnya tapi tetap gurih. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini aku udah ada daging sapi. Ini udah dicuci bersih dan dilap kering ya teman-teman. Nanti mau kita marinasi. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Ada daun bawang sebagai topping, kemudian tomat tentu saja, dan aku pakai bawang bombaynya yang warna ungu ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang kita marinasi daging sapinya. Tambahkan ini wuchufan atau lada bubuk ya teman-teman, sedikit gula dan juga 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan juga 1 sendok teh tepung maizena. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Dan seperti biasa, kalau teman-teman mau daging sapinya itu tetap empuk, jangan dikasih garam ya teman-teman. Nah, bisa diganti dengan kecap asin. Kemudian yang terakhir, tambahkan 1 sendok makan minyak wijen atau minyak sayur supaya lebih empuk lagi. Setelah itu kita aduk kembali supaya bumbunya semua tercampur merata. Kemudian boleh disimpan di dalam kulkas selama 20-30 menit. Sementara menunggu, kita bisa potong-potong dulu bahan-bahan lainnya. Nah, di sini aku potong-potong bawang bombaynya seperti ini ya teman-teman. Dipotong seperti korek api gitu. Nah, kemudian kita sisihkan. Kemudian tomatnya juga dipotong. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Aku potongnya berbentuk segitiga gitu. Dan untuk bawang putihnya kita geprek aja, nggak perlu dicincang halus ya buat kali ini. Kemudian sisihkan. Jangan lupa daun bawangnya juga dipotong sesuai selera masing-masing. Nah, biasanya aku itu dipisahkan bagian putih dan bagian hijaunya ya teman-teman. Nah, ini aku potong kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian yang bagian hijaunya, setelah itu bisa kita sisihkan untuk nanti digunakan. Oke lanjut, sekarang kita buat sausnya. Di sini aku tambahkan 1 sendok makan saus tomat ya teman-teman. Aku pakai saus tomat. Kemudian 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan minyak wijen atau minyak sayur juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Dan jangan lupa koreksi rasa dulu. Sekiranya ada yang kurang bisa langsung ditambahkan. Oke lanjut, setelah semua bahan dan sausnya selesai kita buat, kita bisa langsung masak. Go. Nah, di sini pertama-tama kita panaskan minyak di wajan kira-kira 2 sendok makan. Nah, seperti ini kita tunggu sampai panas. Masukkan daging sapinya, kemudian kita tumis-tumis sebentar, setengah matang aja ya teman-teman. Karena nanti daging sapinya ini mau kita masak lagi sama tomat, jadi biar dia tetap empuk, masaknya itu setengah matang aja. Nah, seperti ini dia udah hampir berubah warna kecoklatan gitu ya teman-teman. Langsung aja bisa diangkat. Nah, jadinya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian panaskan minyak di wajan kira-kira 2 sendok makan. Kita tumis bawang bombaynya dulu. Nah, seperti ini kita tumis sampai harum ya teman-teman. Setelah itu masukkan bawang putihnya dan bagian putih dari daun bawangnya. Kemudian kita tumis-tumis sampai semuanya mateng atau setengah layu gitu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tomatnya. Nah, seperti ini. Wah, wangi banget loh teman-teman. Kemudian kita tumis-tumis lagi sampai tomatnya itu mateng ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini udah setengah matang. Nah, sekarang kita boleh tambahkan sausnya yang tadi udah kita racik seperti ini. Taruh di pinggir dulu. Nah, biar dia agak mateng. Nah, diaduk-aduk. Setelah itu kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya tadi. Ditumis-tumis sampai semua bumbunya tercampur merata. Nah, misalkan sausnya ini agak kering ya teman-teman, bisa kita tambahkan sedikit air. Setelah itu kita tambahkan daging sapinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tumis-tumis sebentar sampai daging sapinya yang tadinya setengah matang itu jadinya matang ya teman-teman. Tapi jangan kelamaan karena nanti saat daging sapinya itu jadinya keras. Tambahkan daun bawang sebagai topping. Nah, ini udah jadi. Ini bisa langsung kita angkat dan taruh di piring. Daging sapi masak tomat siap untuk disajikan dan jadi rebutan.
Tambahkan lagi sedikit daun bawang. Nah, sebagai topping biar lebih cantik lagi. Gimana? Gampang sekali kan teman-teman cara masaknya? Nah, bagi teman-temanku semua yang masih bingung nanti malam mau masak apa, gak perlu bingung lagi. Silahkan dicoba resepku ini. Dijamin semuanya pasti suka. Dari anak kecil, apalagi orang tua. Hai sobatku semua, welcome back to my channel Dapur Kak Dewi. Di video kali ini aku mau bikin satu masakan yang cukup populer di Hong Kong, yaitu cha choy jing ao yuk. Cha choy itu sayur asin, ngao yuk itu daging sapi. Simak dan tonton terus videonya sampai selesai, karena di video ini aku akan bagikan berbagai tips supaya daging sapinya itu tetap lembut. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Let's go, let's go. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini aku udah ada daging sapi. Ini daging sapinya udah dicuci bersih ya teman-teman dan dilap kering. Kemudian ini ada tapupok, dan di sini aku ada jahe, daun bawang, dan cacoy. Pertama-tama kita mau rendam dulu cacoynya atau sayur asinnya sebentar, kira-kira 5 menit. Jangan terlalu lama karena kita juga nggak mau sayur asinnya itu jadi hambar ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita mau marinasi daging sapinya. Nah, ini daging sapinya udah dicuci bersih dan dilap kering. Kita taruh di dalam mangkok kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu kita marinasi dengan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita berikan sedikit lada bubuk. Setelah itu kita berikan 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur merata. Nah, di sini aku kasih tahu rahasianya ya teman-teman. Untuk marinasi daging sapi jangan pernah gunakan garam. Sebaliknya, tambahkanlah 1 sendok makan minyak sayur supaya daging sapinya itu lembut. Setelah tercampur semua, kita sisihkan, bisa disimpan di dalam kulkas lebih kurang 20 menit. Untuk sementara itu kita bisa iris-iris dan potong-potong dunia perbumbuannya. Pertama-tama kita iris jahe. Kita iris seperti ini. Setelah itu kita iris seperti korek api ya teman-teman. Kemudian daun bawangnya sebagai topping kita iris kecil-kecil saja, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah direndam sebentar, kita bisa potong dan iris-iris cacoynya. Pertama-tama kita buang dulu yang bagian tebalnya. Seperti ini ya teman-teman. Kita samakan dengan irisan jahe tadi supaya kelihatannya menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman khawatir itu tadi sayur asinnya masih asin gitu, bisa ditambahkan gula dengan minyak sayur sedikit. Kemudian kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur merata. Jangan lupa tahu pupok atau tahu gorengnya dicuci, kemudian dipotong menjadi 2 ya teman-teman. Oke, lanjut kita mau campurkan sayur asinnya dengan daging sapi. Kemudian kita aduk-aduk merata. Semuanya tercampur merata begitu ya teman-teman. Setelah selesai bisa didiamkan sekitar 10 menit atau langsung di steam juga boleh. Nah, karena di sini aku mau langsung di steam, jadi aku mau taruh semua bumbu dan bahan-bahannya itu di piring ya teman-teman. Pertama-tama aku mau taruh tahu pupok atau tahu gorengnya tadi di bagian bawah piringnya. Susun yang rapi seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita masukkan daging sapinya yang udah tercampur dengan sayur asinnya tadi. Taruh dan susun yang rapi juga. Seperti ini ya teman-teman. Usahakan daging sapinya itu jangan saling tumpuk atau saling tindih supaya nanti matangnya itu merata ya. Nah, jadinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sebelum di steam, jangan lupa taburkan irisan jahe yang tadi udah kita potong-potong. Oke, lanjut, kemudian kita rebus air untuk steamnya ya teman-teman. Airnya itu harus sampai di permukaan atas dari rak steamnya itu. Tunggu sampai airnya mendidih. Setelah itu kita masukkan daging sapi yang tadi telah kita susun rapi di piring. Kemudian tutup. Nah, steamnya itu jangan lama-lama ya teman-teman. Nanti kalau kelamaan daging sapinya itu akan jadi keras. Jadi di sini aku cuma steamnya itu sekitar 6 menit. Nah, setelah itu kita buka. Nah, tuh liatin. Wah, udah mateng ya teman-teman. Tuh, wangi banget. Sayur asinnya itu kecium baunya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita angkat. Dan tada, selesai. Dan jangan lupa ditaburi dengan daun bawang sebagai topping. Sayur asinnya itu cocok banget jadi temennya nasi. Oke, sekian dulu video dari aku. Sobatku semua, ketemu lagi di channel aku Dapur Kak Dewi. Di video kali ini aku mau bikin daging sapi gulung enoki atau kamku fe ngawyuk. Masakan ini disukai semua orang dan cara membuatnya juga sangat gampang. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Let's go, let's go.
Nah, itu dia cara pembuatannya, gampang dan mudah sekali bukan? Hai teman-temanku semua, welcome back to my channel Dapur Kak Dewi. Di video kali ini aku mau masak daging sapi ala-ala Yoshinoya. Cara buatnya itu gampang banget. Simak dan tonton videonya sampai selesai supaya kamu juga bisa buat sendiri di rumah. Langsung saja kita lihat bahan-bahannya. Nah, di sini aku udah ada daging sapi. Ini daging sapi yang biasanya dipakai buat hotpot ya teman-teman. Kemudian ini ada bawang bombay, nanti aku cuma pakai setengahnya. Kemudian ini daun bawang untuk sebagai topping. Dan ini ada 2 siung bawang putih, nanti digeprek dan dicincang halus. Oke, lanjut. Pertama-tama aku mau cuci dulu daging sapinya, karena ini aku tadi belinya di pasar gitu ya teman-teman. Biasanya aku sebelum dipakai itu aku cuci dulu seperti ini. Nah, satu persatu kita cuci dulu, kemudian kita tiriskan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan lainnya. Aku mau potong dulu bawang bombaynya karena aku cuma pakai setengah. Setelah itu kita kupas ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong atau iris-iris seperti ini. Kemudian kita pisahkan satu persatu supaya lebih wangi ya nanti menggorengnya ya teman-teman. Seperti biasa untuk bawang putihnya aku geprek kemudian dicincang halus. Daun bawangnya aku pisahkan bagian putih dan bagian yang hijaunya. Bagian putihnya aku potong-potong seperti ini atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk yang bagian hijaunya aku potong kecil-kecil karena ini nanti buat toppingnya aja. Oke, lanjut. Sekarang kita buat sausnya ya teman-teman. Nah, kita siapkan wadah, tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh minyak wijen, dan merica bubuk secukupnya. Teman-teman juga boleh tambahkan penyedap rasa dan bumbu-bumbu lainnya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bumbu merata. Koreksi rasa, sekiranya ada yang kurang bisa langsung ditambahkan. Setelah semua persiapan bahan sudah lengkap, nah sekarang kita bisa masak ya teman-teman. Let's go, let's go. Panaskan minyak di wajan secukupnya aja, kira-kira 2 sendok makan. Setelah minyak panas, tambahkan bawang bombaynya dulu. Kemudian kita tumis-tumis sampai harum atau berwarna kecoklatan. Kemudian tambahkan bawang putih dan daun bawangnya. Tumis kembali sampai semua bumbu-bumbunya ini mateng ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan daging sapinya. Lalu kita tambahkan daging sapinya. Nah, kalau kelihatan kurang minyak bisa ditambahkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tumis sampai daging sapinya itu matang atau berwarna kecoklatan. Masak daging sapinya ini nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Begitu dia berubah warna itu artinya udah matang. Soalnya kalau kematangan itu nanti daging sapinya itu jadinya keras. Kemudian kita tambahkan saus yang tadi udah kita racik. Nah, seperti ini, campurkan sausnya. Kemudian kita tumis-tumis kembali. Nah, kalau teman-teman punya saus teriyaki itu lebih bagus lagi. Itu langsung aja ditambahkan, jadi nggak perlu racik-racik lagi. Setelah itu kita tumis-tumis supaya sausnya itu dengan daging sapinya itu menyatu ya teman-teman. Nah, udah jadi nih daging sapi ala-ala Yoshinoya, siap untuk disajikan dan jadi rebutan. Oke, lanjut. Kita siapkan piring dan taruh semua daging sapinya. Setelah itu kita bisa tambahkan
daun bawang sebagai topping seperti ini ya teman-teman. Atau kita bisa langsung taruh di atas nasi. Nah seperti ini ya teman-teman. Wah aku mau cobain nih. Nah aku ambil nasinya, kemudian daging sapinya. Wah wangi banget. Ini mirip-mirip Yoshinoya ya teman-teman. Kemudian daging sapinya lagi. Wah ya benar-benar enak banget. Bagi teman-temanku yang masih bingung nanti malam mau masak apa, nggak perlu bingung lagi. Silahkan dicoba resepku ini. Dijamin semuanya pasti suka. Dari anak kecil, apalagi orang tua. Oke sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen di bawah videoku ini, serta share di media sosial kalian masing-masing. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.